Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Mas bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan open lagi STS rekomendasi dan diskusi bulan Oktober 2024, teman-teman ya. Nah, teman-teman akan tergabung ke dua grup ini kalau join nanti ya. Tapi kita akan spill dulu STS yang masih jalan saat ini guys, yaitu STS September sampai tanggal 30 nanti. Nah, kita lihat di sini teman-teman ya. Ini adalah perform hari ini dari STS rekomendasi September nih tanggal 13 ya, kita bikin videonya. Nah, kita dapat profit di Excel nih guys ya. Excel TP singkat nih menu swingnya, teman-teman. Swing itu anti CL guys. Terus unik cuan Saratoga kita kena CL memang hari ini. Terus Silo ini guys TP swing 1, Pani cuan, PTMP cuan, Nice cuan, Trin cuan, Ram cuan, KMDS cuan. Lumayan ya, 10 menu CL1, swingnya TP2. Dan di STS Oktober teman-teman akan dapat tabel ya, data ya 174 saham yang akan bagi dividen di tahun 2025 beserta perkiraan dividen dan yieldnya, teman-teman. Luar biasa. Ini contohnya nih, kita di bulan Februari ada 4 saham yang menarik, yaitu PJAA, Mega, PCTM, Arna. Itu yieldnya kita udah ada, IPS-nya kira-kira segini dan perkiraan dividennya segini, teman-teman. Langsung tabelnya ada 175 saham. Ya, langsung cat saya aja bagi teman-teman mau dapat tabel ini. Teman-teman gabung STS Oktober langsung dapat free tabel ini, teman-teman ya. Oke ya, kita lanjut ke videonya. Assalamualaikum Mas Bro, menit tadi Fajar Daily, dan kali ini kita akan bahas IPO baru guys. Ya, ini yang kita tunggu-tunggu guys. Ya, udah sebulan ini nggak ada IPO. Dan baru ada IPO nanti di bulan depan. Dan cuman satu ya, tapi mungkin belum ya. Mungkin belum keluar semua guys ya. Cuman ya ini baru satu yang di sini, teman-teman. Kecewa guys ya pemirsa ya, kita udah nyiapin porto khusus IPO, cuman nggak ada IPO, gimana? Tapi kalau saya sih saya manfaatin sebagai swing sih guys ya. Saya swing, lumayan sih cuan untuk swing ya. Dan mungkin bulan depan semoga aja ya minimal ada 4 gitu ya. Oke ya, ini IPO PT Golden Westindo ya, kodenya GWAA. Sektornya consumer non cyclicals ya, pendebulling tanggal 8-10 sampai tanggal 18. Untuk harganya 100 sampai 120, saham ditawarkan sekitaran 6,8 juta lot, teman-teman ya. Di sini ini adalah perusahaan ini guys ya, perusahaan pakan ikan dan pakan udang kayak gitu guys ya. Ya mungkin sahamnya PMMP beli pakannya di sini ya. Kan dia udang guys. Oke ya guys ya, kita akan lihat prospektusnya gitu ya, apakah saham ini menarik gitu ya untuk dibeli. Nah, di sini adalah PT Golden Westindo Artajaya, ini masuk ke papan pengembang teman-teman ya. Di sini UE-nya adalah UE-nya Shinchan, yaitu Shinchan ya, Sinhan Sekuritas Indonesia, cuman sebutnya kalau teman-teman retail Shinchan. Di sini kodenya itu AHA, teman-teman ya. Nah, kita akan lihat ya historis dari AHA ya, saat dia itu ngipoin saham. Ini wajib guys ya, karena kalau kita IPO itu wajib melihat UE-nya gimana gitu ya. Nah, yang terakhir banget yaitu saham Suri guys. Nah, Suri ini adalah terakhir banget si AHA ini nguin. Nah, kita lihat Suri guys, hari pertamanya ya ini cuan, cuman ya kayak gini guys ya. Endingnya merah, tapi dikasih cuan lah di saham Suri ya. Saya juga ikut IPO Suri dan profit, cuman nggak signifikan. Kita kan maunya kalau IPO itu udah jatahnya kecil, arah 3 kali lah maunya. Cuman si di Suri itu berkata lain. Nah, baru sebulan berikutnya baru diterbangin kayak gitu guys ya di saham Suri. Oke, lanjut saham yang berikutnya itu saham dari RSCH. Nah, ini juga si Shinchan ya. Nah, ini rumah sakit Charlie. Nah, rumah sakit Charlie juga kayak gini guys bentukannya ya. Sempat naik cuman turun. Ya. Gimana? Cuan, saya juga ikut. Saya ikut nggak ya? Saya lupa gitu ya untuk Suri ini. Sepertinya saya nggak ikut kayaknya ya. Cuman saya sering trading lah di saham Suri ini ya. Setelahnya ini baru naik beberapa bulan setelah IPO baru naik guys di saham Suri. Nah, lanjut saham dari Inet. Nah, Inet ini juga si Suri teman-teman. Nah, kalau Inet ini arah lumayan ya, arah walaupun nggak langsung lock gitu, ada drama gitu ya. Tapi di sini arah 2 kali lah si Inet. Tapi akhirnya dia turun ke 50 ya, 50 terus dia bangun lagi.
Oke lanjut, yaitu saham dari, tapi kita lihat di sini teman-teman ya, IPO yang kayak Suri, RSCA dan Inet itu dia naik ya, habis itu dia sebulan berikutnya dinaikin lagi. Nah itu tipikalnya si Shinchan ya teman-teman, harus perhatikan nih. Biasanya si Shinchan tuh kalau tiga IPO belakang itu ada yang naik, ada yang nggak langsung naik, cuman sebulan lagi dia naik, kayak gitu guys ya, catat itu. Nah terus Maxi guys, nah ini adalah IPO dari gerakan yang berbeda lah dari ketiga saham yang saya sebut tadi. Kalau Maxi ini langsung drop guys, saya CL guys di saham Maxi ini, saya ikut saham Maxi CL. Ini saya CL saham Maxi, tapi saya CL di first day sih, di hari pertama, jadi nggak dibawa ke 50 ya. Oke lanjut, saham berikutnya saham dari Seoul. Nah ini kalau ini sih akselerasi ya guys ya, mungkin nggak bisa buat pertimbangan gitu. Kalau ini langsung drop sih, saya nggak ikut sih kalau Seoul. Terus yang lebih lama yaitu Sweet guys. Nah, Sweet di sini sempat profit lah di hari pertama, terus dia dibawa drop dan naik lagi. Nah ini tipikalnya si Shinchan ya. Selain si dari Maxi dan Seoul tadi, itu habis turun dia naik lagi. Ya gitu guys ya. Jadi semoga aja untuk si sahamnya GWAA ini kayak gitu. Tapi si Maxi itu emang ada kasus guys waktu itu ya. Waktu itu saya ingat Maxi itu dia jualan. Ownernya itu jualan saham dia pribadi, bukan saham baru. Jadi dia langsung drop. Itu pelajaran bagi kita semua bahwa kalau ada IPO yang ownernya itu jualan sahamnya langsung ya, bukan saham baru yang dijual, nah itu jangan dibeli kayak gitu guys. Oke ya lanjut. Ya kita langsung baca prospektusnya guys. Apakah ini menarik gitu ya. Nah kita nomor 12 langsung nih. Nah kita nomor 12 ini adalah penawaran umum perdana sahamnya. Sepanjang-panjangnya segini yaitu 30% guys. Nah di sini untuk nominalnya 25 ya, untuk kisaran harga 100 sampai 120. Terus dana yang dihimpun tuh sekitar 82 miliar. Nih standar lah ya, papan pengembangan tuh segini biasanya. Tapi ya kalau yang menarik itu yang di atas 100 atau 200 M itu menarik. Kalau ini ya biasanya segini memang. Oke lanjut, yaitu ini ya, pemegang sahamnya itu PT Golden Westindo dan Golden Samudra Pasifik ya. Ini bentuknya udah PT guys. Oke lanjut, yaitu nomor 14. Nah nomor 14 itu apa nih guys ya? Oh ini adalah asetnya guys ya. Di sini kalau kita lihat total asetnya guys. Nah total asetnya di sini malah turun ya. Yang turun apa nih guys? Ternyata yang turun adalah hutangnya teman-teman ya. Nah di sini liabilitasnya itu turun ya, dari 43 M turun jadi 41 dan turun dari 30 dan sekarang turun jadi 23. Nah ini artinya bagus guys. Saat sebuah perusahaan hutangnya terus turun itu berarti dia profit karena dia mampu bayar hutang toh. Memang bayar hutang dari mana? Minjem lagi. Yaitu tetangga guys. Tetangga ya, gali lubang tutup lubang, atau teman kalian gitu ya, udah minjem buat nyarutang. Nah, kalau ini kayak gini enggak guys ya. Kalau ini enggak ya, ini kalau hutangnya terus turun itu berarti dia profit. Nah, profit buat nyarutang. Nah kita lihat ekuitasnya kayak gini ya, stabil ya. Kalau dari tahun 2021 ini man turun ya, cuman dari tahun 2022 dia terus naik untuk si ekuitas. Nah kita lihat dari labanya guys. Nah, laba usahanya teman-teman. Nah ini laba usahanya, emang tahun 2021 itu labanya lumayan ya, terus turun terus baru naik lagi guys di tahun 2023. Kalau kita lihat di sini ya, kemungkinan di tahun 2024 tuh profitnya lebih besar lah daripada tahun 2023. Berarti guys ya, ini kan 31 Maret nih ya kan, berarti kuartal 1. Nah berarti kuartal setelahnya itu lebih gede lah kayak gitu guys ya, lebih rame mungkin di akhir tahun kayak gitu. Atau gimana ya untuk siklus dari pakan udang tuh gimana? Oke kita lanjut ya, yang berikutnya yaitu nomor 18 teman-teman. Nah ini kebijakan dividen. Nah untuk GWA ini dia akan bagi dividen guys di tahun depan ya, dari laba 2024 sepanjang-panjang 40%. Jadi tahun depan dia bagi dividen maksimal 40% dari laba guys. Oke lanjut, yaitu nomor 21 guys. Nah ini pembatasan, ada lock guys. Enak kalau ada lock. Nah di sini ada lock teman-teman.
Nah, di sini ya. Nah, ini akan di-lock ini guys ya. Dua pemegang saham ini yaitu PT Golden West Indo dan PT Golden Samudra. Itu akan nge-lock selama 8 bulan. Jadi aman guys. Nggak kayak Maksi lah pokoknya. Bahasanya seperti itu ya. Oke, lanjut. Nomor 22 apa nih? Oh, ini adalah rencana penggunaan dana, teman-teman. Nah, dana yang diperoleh tadi 82 miliaran sekian tadi itu akan digunakan untuk membeli lahan, guys. Ya, untuk pembangunan apa nih? Ya, peralatan Altemia ya. Ya, ini buat produksi pakan udang dan pakan ikannya gitu, guys. Nah, dia akan beli tanah di Provinsi Lampung. Nah, di sini nggak terafiliasi. Berarti dia memang beli sahamnya itu, beli lahannya itu bukan ke pemilik, guys. Kan banyak tuh yang ibu-ibu yang dulu gitu ya, beli beli tanahnya ke pemilik. Kalau beli tanah ke pemilik kan mau ngomong apa aja oke, misalnya tanah 1M ngomongnya 10M kan bisa di markup. Kalau tidak terafiliasi biasanya sih ya jujur lah kayak gitu, guys, karena orang lain gitu, guys, jadi nggak ada manipulasi. Semoga aja gitu. Nah, terus selanjutnya guys yang ini kan baru, oh ya, di Jawa Timur juga dia beli ya. Di sini tidak terafiliasi juga. Terus dia di Lampung juga ada, guys, di sini. Ya, ini bisa baca sendiri, guys. Nah, terus sisanya 44%-nya digunakan untuk modal kerja. Ya salah, guys, ya, untuk IPO kayak gitu. Oke, lanjut, yaitu nomor 98. Dan untuk penggunaan dananya nggak ada yang aneh, guys. Harusnya sih aman. Nah, untuk karyawannya seperti ini, teman-teman. Di sini ada kenaikan jumlah karyawan ya. Dari tahun 2022 tuh naik lumayan lah. Jadi istilahnya ya jalan lah usahanya. Biasanya kalau perusahaan yang karyawannya naik itu dia jalan kayak gitu usahanya, guys. Oke ya, dan jumlah karyawannya standar lah ya untuk usaha kayak gini, jadi oke lah, nggak. Kan ada tuh IPO yang karyawan cuma 3, itu aneh. Oke, lanjut nomor 132, teman-teman. Nah, di sini produknya. Nah, ini adalah pakan udang, teman-teman. Nah, pakan udang mereknya Brenqua. Ini Brenqua, guys. Ini mereknya Artemia ya, produk pakan ternak alami ya. Ini alami Artemia ya. Mereknya Supreme Plus Golden West. Gitu, guys. Nah, ini pakan ikan hias sih, pakan koi ya. Pakan koi juga, dan ada peralatan akuarium juga dijual. Untuk pakan ikan hias juga ada. Jadi dia pakan udang buat ternak udang. Ya, untuk yang utama itu ternak udang. Terus yang istilahnya itu second-nya atau usaha yang keduanya itu pakan ikan hias dan peralatan akuarium, kayak gitu ya. Oke ya, untuk penjualan produknya di sini, teman-teman, yaitu dari sini ya, terus dia ke Sumatera ya, Sulawesi, dan nggak nyampe ke timur, guys ya, cuman tengah dan barat aja, kayak gitu, guys. Oke, kita lihat untuk valuasinya, teman-teman ya. Untuk valuasinya di sini kita udah setahun kan. Kalau kita lihat di sini untuk harga bukunya itu 53 ya. Untuk dealnya di harga 100, berarti PBV-nya cuma 1,8. Untuk kelas IPO, PBV 1,8 termasuk murah. Ya. Biasanya ya di atas 2, 3, 4 bahkan dan 8 waktu itu ya. Ini termasuk oke lah untuk kalau deal dicepek, semoga aja deal cepek, guys ya. Biar BBV-nya 1,8. Dan untuk pair-nya itu 9. Bagus untuk pair-nya, teman-teman. Untuk DER-nya aman, hutangnya cuman DER-nya itu 27% tuh aman. Jadi nggak usah didetilin lagi. Biasanya kalau hutangnya itu lebih dari 100%, nah kita lihat, kita breakdown. Kalau jauh di bawah 100% berarti masih aman. Nah, untuk ROE-nya itu 19,6. Ya, untungnya gede, guys. Jadi jual pakan ikan itu untungnya gede ya, ROE-nya 20%, guys, hampir ya. Nah, untuk market cap-nya 160 miliar sampai 192. Nah, ini bisa dibilang masuk ke small cap ya, atau saham gorengan nantinya, guys ya, untuk si GWA. Nah, gimana, guys, untuk kesimpulannya? Untuk kesimpulannya sih, karena nggak ada yang lain atau belum ada yang lain, saya akan ikut. Yang pertama, untuk si UE-nya ini memang kurang bagus, teman-teman. Untuk si Shinchan ini nggak terlalu bagus karena nggak ada kan yang arah langsung gitu ya. Tapi ini nggak bisa disamain dengan Maksi, karena kalau Maksi itu memang pemiliknya jualan, dan untuk si GWA ini nggak kayak gitu. Ya mungkin aja si GWA ini kayak Suri, kayak
RSCH Inet kayak gitu guys. Jadi istilahnya dia nggak ada penjualan dari pengendalinya kayak gitu guys. Jadi aman untuk si ini, menurutku nggak akan kayak Maxi kayak gitu guys ya. Nah terus yang kedua dari valuasinya ini juga menarik guys, nggak mahal. Dia profitable perusahaannya, nggak mahal gitu ya. Jadi is okay ya. Terus berikutnya apa? Untuk sektor usahanya juga is okay ya. Bahkan ikan, akuarium itu kayaknya orang akuarium itu adalah hobi yang kayaknya sih banyak orang yang suka. Jadi akan terus saja ada kayak gitu guys ya. Dan kalau feeling saya guys ya, kalau bukan feeling ya. Tapi saya nggak bisa nentuin ini gitu ya. Siapa tahu nanti besok minggu depan ada IPO lagi 7 gitu. Jadi ada pilihan. Tapi kalau ini sih sepertinya saya akan beli guys untuk IPO ini. Ya untuk kalau dia sendiri saya akan beli kayak gitu guys. Kalau ada temennya yang mungkin akan dibagi seperti itu. Atau kalau ada temen yang beli lebih bagus UE-nya, saya akan ngambil temennya kayak gitu. Bisa aja kayak gitu guys. Ya, tapi baru satu ya tetap ini yang mau nggak mau kita beli kayak gitu guys. Tapi ini aman sih, harusnya bisa cuan di hari pertama walaupun saya nggak nyamin arah kayak gitu guys ya. Oke Mas Bro, mungkin itu aja Mas dari kecil untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.